dengan hadirnya FMK pertama kali yang kami selenggarakan ini, kami mengundang masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat untuk meramaikan dengan event atau dengan kegiatan yang begitu banyak, mungkin berbeda dengan Melayu, festival Melayu lainnya gitu kan. Ada lomba tanjidor nih Bang. Lomba tanjidor. Ada lomba tanjidor yang mungkin teman-teman lain belum kami hadirkan nih Bang, untuk bisa mengangkat budaya Melayu yang ada di Kalimantan Barat itu. Nah, kami mengundang warga Pontianak khususnya dan Kalimantan Barat untuk bisa hadir meramaikan, memeriahkan hari jadi Kota Pontianak ke-254 karena ada 6 lomba. Menyulam kain di tengah pekan, kain dirajut, dibikin topi. Assalamualaikum saya ucapkan buat yang sedang nonton Melayu TV. Asik. Oktober menjadi bulan yang spesial buat masyarakat Kalimantan Barat, terkhusus di pusat ibu kota Pontianak. Yaitu akan selalu ada agenda rutin Festival Melayu Khatulistiwa yang kita akan bahas. Bertepatan juga di ulang tahun Kota Pontianak. Nah, kali ini saya akan sedikit membahas atau kita spoiler sedikit lah tentang perencanaan Festival Melayu Khatulistiwa dengan salah satu kita bilang narasumber, dengan Bang siapa nih? Baik, saya Jamal. Bang Jamal, Bang selaku apa Bang nanti di sana nih Bang? Saya selaku panitia inti di Panitia Festival Melayu Khatulistiwa. Panitia intinya ya? Iya. Boleh kita cerita sedikit boleh? Boleh, silahkan Bang. Nah, apa yang membedakan Festival Melayu sekarang nih Bang dengan Festival Melayu sebelumnya? Ada yang ditonjolkan atau gimana tuh? Baik, Festival Melayu yang mungkin ada yang ngadakan, nah kami juga ada ngadakan juga, itu pasti ada perbedaannya. Nah, pada prinsipnya perbedaan itu ada di partisipasi masyarakat Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak gitu. Nah, partisipasi itu melibatkan seluruh ormas masyarakat, kepemudaan dan organisasi lain dengan hadirnya FMK pertama kali yang kami selenggarakan ini, kami mengundang masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat untuk meramaikan dengan event atau dengan kegiatan yang begitu banyak, mungkin berbeda dengan festival Melayu lainnya gitu kan. Nah, salah satu yang kami hadirkan di tahun ini yaitu ada semacam workshop yang mana mungkin yang lain juga belum pernah. Nah, kami hadirkan kegiatan itu, terutama ada tentang Arab Melayu. Kita belajar Arab Melayu, Melayu nih gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga ada workshop pantun. Nah, kemungkinan nanti workshop pantun karena di bulan 12 kita juga menjadi tuan rumah nih. Pantun dunia di Kota Pontianak Kalimantan Barat, maka kami hadirkan workshop pantun ini agar generasi yang ada, anak-anak muda lah terutama di Kota Pontianak dapat bisa ikut andil dalam kegiatan workshop pantun. Kita kenalkan lah ya. Ya, kita kenalkan seperti pemula abang tadi udah ngucapkan pantun, nah itu udah luar biasa gitu kan. Nah, sama saya kalau abang belajar saya nggak bisa sama sekali gitu. Nah, masih banyak lagi seperti jepin, tari kreasi. Juga ada lomba tanjidor nih Bang. Ada lomba tanjidor yang mungkin teman-teman lain belum kami hadirkan nih Bang, untuk bisa mengangkat budaya Melayu yang ada di Kalimantan Barat itu. Nah, kan berarti ini untuk Festival Melayu Khatulistiwa ini yang pertama ya? Iya, yang pertama kali. Dan saya gitu. Bingung tadi agak ada tanjidor ya? Iya, ada tanjidor. Sebelumnya saya belum lihat itu ya. Iya. Nah, boleh cerita sedikit, kenapa mengambil di tanggal bertepatan ulang tahun Pontianak? Pasti orang tanya ini. Ya, karena kami selalu berkoordinasi antara kami panitia bersama Wali Kota Pontianak. Kami mengambil momen ini karena hari jadi Kota Pontianak yang ke-254. Nah, momen ini yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat ditunggu masyarakat Kalimantan Barat untuk hadirnya kegiatan Festival Melayu Khatulistiwa tahun 2025 dari tanggal 23 sampai 26 Oktober. Gitu. Jadi penyelenggaranya ini swasta atau Pemda
atau komunitas himpunan organisasi ini? Ya, untuk penyelenggara ini salah satunya dari pemerintah Kota Pontianak, Pemkotnya ya. Pemkot melalui Dinas Disporapar Provinsi Kalimantan Barat dan diambil alih sama IO Sabta Sinergi. Nah, lanjut kami dari Sabta Sinergi berkoordinasi dan melakukan mengundang organisasi masyarakat untuk kegiatan ini gitu yang nantinya akan kita selenggarakan gitu. Nah, kita tahu nih kan Pontianak nih sangat multikultur, berbagai jenis, ada Cina, Dayak, kita Tionghoa dan lain-lain. Macam mana cara dengan budaya Melayu nih merangkul untuk menunjukkan kekayaan budaya kita sendiri ini, Bang? Boleh ceritakan. Kami mengadakan Festival Melayu Khatulistiwa ini bukan sekedar hanya organisasi Melayu saja gitu. Nah, kami mengundang organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat baik itu Dayak, Cina, Melayu. Ayo ramaikan dan ikutin gitu. Tidak hanya Melayu saja, tapi kita mengundang ormas-ormas lain ya untuk memeriahkan hari jadi Kota Pontianak ke-254 ini gitu, Bang. Dan respon mereka pun welcome ya? Respon mereka alhamdulillah welcome. Nah, tidak hanya masyarakat Kota Pontianak, bahkan ada dari Sanggau, dari Sambas yang mengikutinya untuk kegiatan nanti gitu. Di baliknya festival yang kita bilang akan besar nih, Bang. Pasti ada nilai-nilai kearifan lokal yang ingin disampaikan, nilai adat atau filosofi apa yang ditekankan dalam festival Melayu nanti nih. Ya, palingan filosofi atau adat budaya yang akan ditekankan itu kami berharap itu ke depannya melalui pemerintah kota lah ya, adanya belajar Arab Melayu ya. Nah, itu yang kami ini yang udah lama dari Persatuan Orang Melayu yang contohnya menghadirkan itu, berharap ke depannya Kota Pontianak itu bukan hanya sekedar misalnya nama gang nih Bang, nama gang atau nama jalan itu bukan hanya yang Indonesianya aja, tapi ada di bawahnya ada Arabnya itu. Nah, ini yang sedang kami usahakan dari Persatuan Orang Melayu untuk bisa nama-nama jalan atau nama-nama gang itu ada filosofi Melayu, Arab Melayunya gitu, Bang. Nah, baik itu pantun. Nah, itu yang kedepannya akan kami tekankan, dan tanjidor yang mungkin paling banyak di Kalimantan Barat itu paling banyak kalau nggak salah di Sambas lah ya. Di Sambas paling banyak. Kalau di Pontianak ya kemungkinan tidak terlalu banyak. Nah, itu yang kedepannya semacam filosofi itu yang kita bangkitkan lagi agar tidak punah ditelan zaman gitu, Bang. Maka kami hadirkan masyarakat baik itu anak-anak muda gitu biar tahu tentang budaya Melayu yang ada di Kota Pontianak, Kalimantan Barat gitu. Kalau kita bahas festival Melayu Khatulistiwa ya, Bang. Memilih Pontianak kan? Iya. Apakah tahun kedepannya tetap di Pontianak atau malahan ada undangan dari kabupaten-kabupaten lain untuk bergabung di Pontianak? Sebenarnya bukan hanya ke depannya, tapi ini juga kita sudah ngundang, Bang. Jadi kegiatan ulang tahun Pontianak melalui Festival Melayu Khatulistiwa ini, kita bukan hanya orang Pontianak saja yang ikut, tapi se-Kalimantan Barat gitu. Nah, kami kemarin juga sudah koordinasi dengan Konsulat Malaysia terkait kehadiran warga-warga Malaysia atau Kucing, Sarawak yang bisa datang dan hadir meramaikan di kegiatan ini. Nah, ada dari bukan hanya dari Indonesia, tapi kalau nggak salah nanti ada dari Italia. Dari Italia, tapi mereka ikut meramaikan di Jepin, senam Jepin. Dari Italia juga ikut? Iya, karena dia ada pertukaran pelajar di Indonesia, tepatnya di Kota Pontianak. Nah, mereka ada daftar 24 pelajar dari Italia yang akan meramaikan ikut Jepin masal nanti di Taman Alun-Alun Kapuas gitu. Dimulai dari tanggal 23 sampai tanggal 24. Iya, acaranya dari tanggal 23, 24, 25, 26. Nah, selama 4 hari itu ya kita isi dengan berbagai lomba dan workshop. Gitu. Nah, menurut Abang nih, apa peran paling penting dalam Festival Budaya Melayu seperti ini bagi generasi muda nih, dan menunjukkannya ini loh Festival Melayu. Macam mana Abang mau nyampaikan ke generasi muda lah kan? Ini loh Melayu. Ya, untuk anak-anak muda generasi Z lah ya, kalau dibilang kita
intinya kami mengadakan Festival Melayu Khatulistiwa itu ingin bukan sekedar hanya tampilan saja, tapi kami juga tetap mengenalkan mempromosikan nih budaya Melayu yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak gitu, agar mereka di bawah mereka juga tahu apa sih yang ada di Kalimantan Barat. Contohnya di Kota Pontianak, adat apa sih yang ada di Kota Pontianak yang bisa kita naikkan dan bisa kita promosikan bukan hanya di tingkat Pontianak Kalimantan Barat, bahkan di tingkat nasional dan internasional gitu. Nah, terkadang kan acara adat atau festival Melayu ini hanya melibatkan kelompok yang itu ya, biasanya orang tua ya. Itu kan. Ya. Langkah terobosan apa yang sudah dilakukan panitia nih? Ada himpunan sekolah-sekolah pelajar-pelajar kampus untuk undangan terlibat juga di situ? Ya. Untuk kegiatan kami sudah melayangkan baik itu dari tingkat SD, SMP, SMA maupun Universitas Bang. Jadi kegiatannya bukan hanya kegiatan biasa, tapi kegiatan ini mengundang mereka, menghadirkan mereka untuk menyemarakkan nih Bang, ulang tahun Kota Pontianak. Karena di tanggal 26 itu ada parade budaya Bang. Parade budaya itu kita mengundang seluruh anak-anak SD, SMP, SMA, universitas maupun umum ataupun organisasi masyarakat, kita ramaikan nih, kita meriahkan parade budaya yang nantinya akan dilepas oleh Wali Kota dan Gubernur Kalimantan Barat. Kegiatannya nanti di Taman Alun Kapuas Pontianak. Itu gitu. Parade atau karnaval? Parade mengelilingi ya, kayak karnaval lah ya, berbagai jenis pakaian. Kayak gitu, karnaval. Nah, gitu. menurut Abang sendiri melihatnya ada gap atau konflik peraturan adat yang sangat ketat nih dengan kebutuhan festival Melayu untuk terlihat modern dan atraktif. Bagaimana Bang menyeimbangkan dua kubu yang bertentangan dengan ini Bang? Contoh, ini nggak sesuai dengan adat Melayu, tapi ini dibutuhkan dalam festival. Gimana tuh Bang? Wah. Nah, itu berarti ya. Nah, itu yang. Nah, ya. Berapa kubu nih kan? Ya. Tetap kami pada intinya kalau saya kan memang dari organisasi Persatuan Orang Melayu gitu Bang ya. Jadi pada intinya kami tidak ada ingin bertentangan dengan konflik gitu. Yang ada kami ingin menyatukan visi dan misi di Melayu gitu kan, agar kita ini tidak bercerai-berai gitu kan. Saya harapannya kami pun dari POM pun juga berharap bahwa adanya Festival Melayu ini, kan banyak nih di Kota Pontianak lah khususnya Melayu-Melayu nih organisasi. Nah harapannya kami ini bisa memperkuat gitu. Tidak hanya organisasi lain, tapi di Melayunya juga bisa memperkuat, bisa memperkokoh gitu. Jadi kita persatukan nih Melayu yang ada di Kalimantan Barat agar tidak bertentangan gitu. Harapannya ya kita baik-baik saja, tidak ada konflik gitu Bang. Yang ada kita menyatukan visi, kita kembangkan lagi Melayu yang ada di Pontianak sih. Apa sih harapannya untuk Melayu ke depannya di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Melayu sendiri gitu. Kan kita tahu nih ada Laskar Melayu, Majelis Melayu, Pemuda Melayu, KMB. Gitu. Itu apa ada terlibat semua nanti atau gimana tuh? Palingan kami mengundang seluruh. Insya Allah nanti malam juga kami mengundang organisasi masyarakat untuk terlibat dalam pawai budaya Melayu nanti yang kita selenggarakan di tanggal 26 gitu. Nah, itu yang kita malahan yang lagi pro kontra itu menepis lah ngomong-ngomong kayak gitu kan. Alah Melayu gini-gini cuman untuk hiburan katanya gitu. Padahal kita lebih menekankan untuk mengangkat budaya Melayu sendiri kan. Apalagi Gen Z sekarang yang kurang entah dedikasi lingkungan sekolah atau orang tuanya yang udah modern lah kan. Kita kenalkan kembali kan, lewatnya ada festival budaya Melayu. Nah, boleh cerita Bang, apa yang bakal Abang tawarkan ke anak-anak muda yang mulai kehilangan minat terhadap kebudayaan? Apakah ada cara sendiri atau cara khusus menggait anak muda dalam festival ini? Baik, cara khusus ya pasti ada lah Bang. Jadi pada intinya kami berharap dan panitia juga berharap agar anak-anak muda di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak, bisa hadir meramaikan karena tidak
ada lomba saja, tapi ada permainan-permainan tradisional yang mungkin bisa kita angkat, kita bisa gali gitu kan, yang sebelumnya mereka belum tahu bahwa ada permainan ini, permainan itu. Nah, kami menghadirkan anak-anak generasi muda dari SD, SMP, SMA untuk bisa hadir dan turut meramaikan di kegiatan kami nanti. Salah satunya kami mau memperkenalkan nih budaya Melayu ataupun permainan adat dan budayanya yang ada di Kalimantan Barat gitu, agar mereka tahu nih apa saja yang ada di Kalimantan Barat. Kalau boleh tahu itu misalnya ada perlombaan atau yang ditonton itu untuk umum atau kontingen? Itu untuk umum, Bang. Umum ya? Iya, umum, untuk umum. Bahwa kami bukan sekedar hanya kelompok saja, tapi kami mengundang seluruh generasi muda dari adik-adik SD, SMP, SMA maupun emak-emak orang tua gitu. Kami mengundang ikut meramaikan hadirnya ulang tahun Pontianak ke-254 nanti gitu. Yang termasuk tarian tuh boleh umum juga. Tarian umum, Bang. Tarian umum Tanjidor umum. Ya? Ada yang dari Sambas, ada yang dari Sanggau gitu, yang ikut meramaikan. Kebanyakan dari Sambas yang hadir nanti untuk meramaikan lomba Tanjidor. Lebih banyak dari Sambas? Iya, lebih banyak. Kalau tarian dari Sanggau. Sanggau ya? Iya, gitu. Boleh, Bang, kasih harapannya untuk Festival Melayu ini, Bang? Baik, harapannya kami mengundang warga Pontianak khususnya dan Kalimantan Barat untuk bisa hadir meramaikan, memeriahkan hari jadi Kota Pontianak ke-254 karena ada 6 lomba. Mungkin saya sampaikan kembali bahwa ada 6 lomba yang nantinya akan diisi dari 4 hari itu. Pertama ada lomba Tanjidor, lomba tari kreasi tingkat Provinsi Kalimantan Barat, lomba busana Melayu, ada lomba mewarnai, ada lomba senandung Melayu. Habis itu ada parade, kita juga lombakan parade budaya Melayu. Nah, untuk workshopnya ada workshop aksara Jawi, jadi kita belajar bahasa Arab Melayu. Habis itu ada pantun, workshop pantun, nanti diselenggarakan di Bank Indonesia gitu. Ada juga workshop merangkai pokok telok. Habis itu ada merangkai buket. Buket. Jadi nanti ada workshopnya juga. Itu nanti yang mengisi atau pemateri dari Dinas Ekraf Kota Pontianak gitu. Nah, selanjutnya ada Jepin Masal nih. Jepin Masal itu diikuti siapa tuh? Itu diikuti oleh seluruh masyarakat Kalimantan Barat, baik itu dari emak-emak rumah tangga, ASN, Dharma Wanita, pokok ya emak-emak lah. Tapi ada sebagiannya bapak-bapak juga yang mengikuti gitu. Nah, buat kawan-kawan, sekali lagi kita jelaskan dan ingatkan adanya Festival Melayu Khatulistiwa pada tanggal 23 sampai tanggal 26 Oktober di Alun-Alun Kapuas Pontianak. Ini merangkul nih, enggak cuma di Pontianak ya, Sekalimantan Barat. Ada Sambas, Sanggau. Kau bisa Kapuas Hulu ada, Kayong ada. Semuanya. Buat ini terbuka untuk umum kan? Terbuka untuk umum. Jadi ramaikan dan padatkan tuh. Untuk lombanya, cara mau daftarkannya itu. Baik, untuk perlombaan, kalaupun masih ada yang ingin mendaftar, kami terima seluas-luasnya dengan cara mendaftar di Google Form, Bang. Jadi mereka nanti buka link dari panitia, itu udah langsung mendaftar mau ikut lomba apa. Misalnya dia mau ikut lomba tari, silakan diisi di linknya di lomba tari, nanti isi di datanya gitu. Semuanya sama untuk lomba lainnya juga sama gitu. Ada pantun nggak, Bang? Kalau berpantun saya kurang bisa, Bang. Mungkin bisa Abang ya lah. Saya dapat satu ya dari doang, sejam-sejam itu doang. Oke, kayaknya dengan Bang Jamal. Siap. Bang Jamal ya. Ya. Sukses buat untuk acara yang nanti. Harapan kedepannya kita sama-sama mengangkat marwah budaya Melayu, kita kenalkan ke anak-anak muda. Ya. Ini loh Melayu sesungguhnya ya. Ya. Saling rangkul, saling jaga, saling menghargai. Ya, benar. Saya Rizky Canain Bang Jamal. Saya pamit undur diri. Enggak dibantu nih. Enggak usah, lanjut aja. Saya wakilkan Bang Jamal boleh, ya. Boleh. Kalau ada semua di ladang, boleh kita menumpang mandi.
Kalau ada umur panjang, ketemu lagi di Melayu TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pontianak bersahabat. Melayu TV, Kita serumpun. serumpun.